Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan bisa dimanfaatkan untuk diet, tapi boleh gak ya hukumnya? Setiap ibadah memang membutuhkan niat, termasuk ketika berpuasa Ramadan. Bahkan tidak sah berpuasa jika tanpa adanya niat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyati. Keabsahan beberapa amal ini bergantung kepada niat-niatnya. Jadi kalau mau niat puasa Ramadan, ya bisa cukup niat dengan menyebutkan qasdul fi'li atau menyengaja melaksanakan puasa. Misalkan nawaitu shauma atau aku niat berpuasa. Dan tak lupa ta'yin atau menentukan jenis puasanya yang sekiranya bisa dibedakan dengan jenis puasa yang lain yang wajib. Misal puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa kafarat, dan lain sebagainya. Kewajiban menentukan jenis puasa ini berlandaskan hadis Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi tiap-tiap orang hanya mendapatkan pahala sesuai dengan yang ia niatkan. Sedangkan ta'yin tidak berlaku untuk puasa sunnah. Kenapa? Karena hukumnya tetap sah dilakukan dengan niat yang mutlak. Misalkan aku niat berpuasa tanpa menentukan jenis puasanya. Namun menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', pengecualian berlaku untuk jenis puasa sunnah rawatib, yakni puasa yang rutin dilakukan yang memiliki waktu khusus seperti puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 6 hari Syawal, dan lain sebagainya. Maka wajib menentukan jenis puasa-puasa dalam pelaksanaan niatnya. Misalnya, aku niat puasa Syawal, aku niat puasa Asyura, dan lain sebagainya. Adapun puasa Ramadan, contoh minimal niatnya adalah aku niat berpuasa Ramadan, nawaitu shauma Ramadan. Dan contoh niatnya yang paling sempurna adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di esok hari karena menjalankan kewajiban Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Adapun niat puasa Ramadan yang disertai dengan niat diet ini boleh-boleh saja sih. Namun niat puasanya yang harus lebih didahulukan. Niat berpuasa untuk beribadah kepada Allah dulu, baru setelah itu diniatkan untuk diet. Asalkan yang diutamakan untuk dilafalkan atau diucapkan adalah niat puasa Ramadannya. Jadi nggak boleh tuh bilang, aku niat puasa sekalian diet, tanpa menyebutkan redaksi Ramadan dalam pelaksanaan niat. Niat yang seperti ini membuat puasa Ramadan menjadi tidak sah ya. Sehingga jika untuk berpuasa karena diet, maka kita hanya akan mendapatkan hasil dietnya. Jika kita berpuasa dengan niatan ibadah, maka kita akan mendapatkan hasil dari ibadah sekaligus hasil dari diet. Diet itu bagus kok, tidak merugikan diri sendiri dan sah-sah saja. Rasul bersabda, sumu taswihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan menjadi sehat. Tapi ini yang perlu diingat nih, jangan kita puasa lalu memperbanyak makanan di saat berbuka puasa, balas dendam gitu. Jangan pula kita diet secara berlebihan, karena apapun yang berlebihan ini nggak ada manfaatnya. Ada juga orang yang niatnya, aku niat berpuasa Ramadan sekaligus diet. Nah, dalam hal ini puasa Ramadannya tetap sah. Tapi ada motivasi melakukan diet di luar pelaksanaan niat puasa. Puasanya tetap dihukumi sah sebab puasa telah dilakukan dengan niat sesuai standar fikih. Sedangkan untuk pahalanya menurut Imam Al-Ghazali, jika tujuannya diet lebih dominan, maka pahala puasanya nggak didapat. Tapi jika lebih dominan puasanya, maka mendapat pahala puasa. Jika berimbang, maka berguguran. Menurut sebagian ulama, bila dua tujuan berimbang, tetap mendapatkan pahala. Bila tujuan duniawi lebih dominan, maka tidak mendapatkan pahala. Bila tujuan agama lebih dominan, maka mendapatkan pahala yang sesuai dengan kadarnya. Bila kedua tujuan berimbang, maka saling berguguran. Tetap mendapatkan pahala, namun tidak sampai mendapatkan derajat ridho.
Jadi kalau bisa hendaknya motivasi utama dalam menjalankan ibadah puasa adalah berpuasa atas dasar mengikuti perintah agama agar pahala berpuasa bisa lebih terjamin dan kualitas puasa menjadi semakin berkualitas di sisi Allah. Apalagi jika berpuasa yakni ala Nabi mengakhirkan sahur dan makan dan minum sesuai kebutuhan. Menyegarakan berbuka puasa dengan makan secukupnya. Nabi mencontohkan dengan rutop atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamr atau kurma kering. Dan jika tidak ada keduanya, beliau berbuka dengan seteguk air. Jadi nggak boleh mukbang ya. Dan Nabi makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dahulukan niat puasa dengan ridho dan ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan dan keimanan kepada Allah, ridho terhadap perintah puasa Allah, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau dietnya berhasil, ya itu cuma bonus aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.